Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti kabarnya baik dong. Bersama mama, bersama papa, dan juga bersama semua keluarga. Nah, Kakak Tari bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa loh. Tapi apa ya Kak Tari? Nah, hari ini kita mau belajar jangan menjadi anak-anak yang mementingkan diri sendiri atau sering disebut sebagai egois, Kak Tika. Egois itu apa ya Kak Tari? Nah, egois itu sikap yang tidak bagus, sikap yang tidak baik, Kak Tika. Jadi, dia itu mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku suka, aku nggak peduli kalau orang lain tidak suka. Akhirnya Kak Tika tahu, sikap egois ini bisa bikin orang marah, terus bisa bikin orang sakit hati loh Kak Tika. Begitu ya Kak Tari. Iya, Kak Berarti dia hanya mau menyenangkan dirinya, Benar sekali. tidak mau memikirkan perasaan orang lain ya Kak Tari. Itu dia Kak Tika. Oh, oke. Sekarang Kak Tika mengerti. Wow, siapa ya adik-adik yang sering masih suka mementingkan diri sendiri di saat ada temannya susah atau temannya mau meminjam mainan tapi kita nggak mau memberikan, kita hanya untuk diri kita nggak mempedulikan orang lain. Ternyata itu sikap yang tidak bagus ya Kak Tari. Iya Kak Tika. Oke. Oke Kak Tari, sebelum kita dengar ceritanya lebih lanjut lagi, kita mau berdoa dulu ya Kak Tari. Oke Kak Tika, silakan Kak Tika pimpin di dalam doa. Oke Kak Tari. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kakak minta semuanya kita sikap berdoa. Tangannya dilipat dan tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat kebaikan Tuhan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita di dalam Mesbah Doa Kids ini. Tuhan mengurapi kami, berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti. Dan itu semua boleh mengubahkan kami menjadi anak-anak yang baik dan bukan anak-anak yang egois atau mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suatu hari Yudi
sedang bermain di depan halaman rumahnya. Dia bermain bersama temannya bernama Fanny. Dari rumah, Fanny membawa bonekanya yang sangat dia sayangi. Dan Yudi juga mengambil beberapa mainan dari rumahnya. Ada pesawat-pesawat dan juga ada boneka. Saat sedang bermain, Fanny melihat mainannya Yudi yang sangat bagus. Dan Fanny menyukainya. Lalu Fanny pun mengambilnya. Tiba-tiba Yudi memegang tangannya Fanny. Mereka pun saling tarik-tarikan. Lalu Yudi pun terjatuh. Kemudian Yudi menangis. Datanglah kakaknya Yudi bernama Kak Tari. Dia bertanya kepada Yudi, "Yudi, kamu kenapa? Kenapa menangis?" Kemudian Yudi menunjuk mainannya. Itu mainanku, diambil sama Fanny. Lalu kakak Tari pun bertanya, "Fanny, apa benar kamu mengambil mainannya Yudi?" "Iya kakak, tapi kan aku hanya meminjamnya." Kemudian Yudi pun bilang sama Fanny, Tidak, dia langsung mengambilnya dari tanganku. kakak Tari pun menjelaskan kepada Fanny, "Fanny, itu kan mainannya Yudi. Kamu tidak boleh seperti itu. Itu bukan mainanmu. Tidak boleh jadi anak yang nakal ya." Kemudian Fanny pun berbicara kepada kakaknya Yudi. "Iya kakak, aku sebenarnya suka banget sama mainan ini. Aku cuman pengen pinjam kok." "Iya, kakak tahu, tapi tidak boleh memaksa mengambil yang bukan milik kita. Harus minta izin dulu ya." "Iya kakak, baik. Kali ini aku harus belajar untuk meminjam dulu. Ayo kalian saling memaafkan ya. Ayo Fanny, kembalikan mainannya Yudi. Ayo kembalikan. Nah sekarang kalian tos dulu. Nah, tidak boleh lagi ya. Harus jadi anak yang baik. Nah sekarang kalian lanjut bermain lagi ya. Kakak Tari pergi dulu. Bye-bye." Wow, luar biasa banget ya Kak Tari ceritanya. Iya Kak Tika. Wah, keren. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tadi Kak Tika tuh lihat loh Kak Tari saat Fanny mengambil mainannya Yudi. Iya Kak Tika. Untuk kesenangannya dia sampai mengambil milik temannya ya Kak Tika. Tadi aku lihat Kak Tari dia rampas loh. Iya itu dia Kak Tika. Ternyata tidak boleh seperti itu ya Kak Tari. Iya. Tapi akhirnya Yudi bisa memaafkan Fanny Kak Tari. Wah luar biasa ya. Itu yang disebut dengan sikap tidak egois. Wow. Nah gitu ya adik-adik, kita belajar hari ini.
Kalau kita punya barang, kita boleh meminjamkan kepada orang lain. Dan juga adik-adik tidak boleh langsung mengambil milik orang lain ya. Hanya untuk mau bermain mainan itu. Nggak boleh, harus minta izin dulu ya. Oke adik-adik? Oke, baiklah adik-adik, karena kita sudah menyaksikan ceritanya. Nah, Kak Tari akan kasih ayat hafalan untuk kita semua di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Berkata demikian, janganlah tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jadi adik-adik, mulai hari ini jangan jadi anak-anak yang egois ya. Harus menjadi anak-anak yang baik dan mementingkan kepentingan orang lain juga. Kalau temanmu bilang tidak bisa, jangan dipaksa. Jangan egois ya. Harus memiliki kerendahan hati. Oke, baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, sekian dulu untuk cerita di episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang seru dan menarik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hey everyone, welcome to Mesbah Doa Kids. I've got a question for you today. Who is the most important person in the world? If you say yourself, that's okay to say. But guess what? Jesus says there's something even better than thinking me first. He teaches us to live others first. Let's all shout that together. Others first. There's a great story in the Bible about putting others first. It's in John 13, when Jesus did something really surprising. Ready for it? Jesus, the Son of God, washed his friend's dirty feet. Ew! But wait, Jesus wasn't being silly. He was showing love. Back then, washing feet was something servants did. But Jesus did it anyway, to show no one is too important to serve. And in John 13, verse 14 until 15, Jesus said, I, your Lord and teacher, have washed your feet. You also should wash one another's feet. I have set you an example. Wow! Jesus, aka the King of Kings, showed us how to serve. He put others before himself. Let's learn a verse together from Philippians 2 verse 3. Repeat after me. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Putting others first doesn't mean you're not important. It just means you're loving like Jesus. When you share, wait, listen, or help, you are doing what Jesus would do, and that makes you a real-life hero. Let's all say others first. Me second, Jesus always. Okay, friends. Time to talk to God. Let's quiet our hearts and bow our heads. Dear God, thank you for showing us how to love others. Help us not to be selfish, but to put others first, just like Jesus did. Remind us to be kind, patient, and full of love, even when it's hard. In Jesus' name we say, Amen. You did amazing today. Remember, it's not all about me. It's all about love. So every day this week, look for a chance to say others first. Okay guys, see you next time on Mesbah Doa Kids. Bye!